buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktikum pemrograman komputer. Di sini kami akan menjelaskan proyek pemrograman komputer mengenai sistem keamanan stok dan kualitas menggunakan nested if. Oke, mungkin di sini kami akan menjelaskan eh, mengenai kode program dan algoritma menggunakan flowchart. Mungkin yang pertama terlebih dahulu kami akan menjelaskan dari kode program menggunakan bahasa C++. Mungkin bagi teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Baik, jadi yang pertama kita include IOStream. Nah, di sini bagian ini untuk mengaktifkan fitur input dan output. Jadi, intinya program bisa pakai cout buat nampilin teks dan cin untuk menerima input dari user. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, ini itu untuk meringkas penulisan std, jadi tidak perlu berkali-kali untuk penulisannya. Lalu di sini kita input deklarasi, ada string operator nama. Nah, di sini adalah untuk menyimpan nama operator yang tertera sudah di soal. Lalu kita menggunakan integer stok A dan integer stok B. Nah, ini adalah untuk stok awal gudang. Lalu integer XIP A dan XIP B itu untuk semacam umur gudang. Jadi nanti bakal berkurang di tiap harinya. Lalu ada integer total keluar A dan total keluar B. Ini dipakai buat akumulasi total barang keluar. Dan ada integer hari ke-1, yaitu sebagai penanda bahwa kita mulai perhitungan dari hari pertama. Selanjutnya yaitu ada cout nama operator, yaitu digunakan untuk mengambil input nama operator. Jadi nanti program bakal nunggu kita masukin nama orang yang lagi ngejalanin sistem. Selanjutnya ada perulangan while yang dimana kondisinya itu hari kurang dari sampai dengan 10. Nah, yang dimana dia itu ini nandain kalau proses pengecekan stok berlangsung selama 10 hari. Nah, selama harinya masih kurang dari 10, programnya akan terus mengulang kegiatan input data dan perhitungan. Kemudian, memasukkan data transaksi harian untuk masing-masing gudang. Pertama, mengisi jumlah barang yang masuk ke gudang A melalui perintah cin input ke variabel masuk A. Kemudian memasukkan jumlah barang yang keluar dari gudang A melalui cin input ke variabel keluar A. Setelah itu program melanjutkan dengan meminta data untuk gudang B, yaitu jumlah barang masuk variabel masuk B dan barang keluar variabel keluar B. Keempat data ini digunakan oleh program untuk memperbarui stok harian di setiap gudang sesuai transaksi yang terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada update stok harian. Di mana di sini kita menggunakan rumus stok harian A yang terbaru itu, yaitu dengan stok A yang ada ditambah dengan barang masuk yang baru dan kemudian dikurangi dengan keluaran A. Untuk stok B juga dengan rumus yang sama, yaitu stok B ditambah masukan B atau barang masuk yang baru, kemudian dikurangi keluaran B. Itu perhitungan tersebut digunakan untuk semua gudang. Selanjutnya ada akumulasi total keluar, di mana total keluar A itu ditambahkan total keluar total A. Lalu ada total keluar B, ditambahkan juga keluar B. Keduanya buat ngakumulasiin total barang keluar selama 10 hari. Yang berarti menilai variabel adalah 1 min per data dalam B lalu B bilang 1 tadi terjadi per 1 nomor gudang maka gudang tersebut dianggap istirahat. Lalu selanjutnya yaitu pengecekan status expired. Kondisi pertama yaitu sistem mengecek apakah gudang A dan gudang B sama-sama expired. Ini dicek dengan kondisi if expired A kurang dari atau sama dengan 0 dan expired B kurang dari atau sama dengan 0. Artinya jika masa aktif gudang A habis dan masa aktif gudang B juga habis, maka tidak ada gudang yang valid untuk dipakai. Untuk kondisi yang kedua, jika ternyata tidak masuk kondisi pertama, sistem lanjut mengecek kondisi kedua, yaitu else if expired kurang dari atau sama dengan 0 atau expired B kurang dari atau sama dengan 0. Kondisi ini berarti salah satu gudang expired tapi yang lain masih aktif. Jadi jika sistem masih bisa melakukan transaksi, namun transaksi hanya dilakukan dari gudang
yang masih aktif. Kemudian, untuk logika distribusi dan transfer stok menggunakan if, stok A kurang dari 50 dan stok B lebih dari 100, yang artinya jika stok A menipis tapi stok B berlebih, sistem otomatis transfer 20 unit dari B ke A. Lalu, else if stok B kurang dari 50 dan stok A lebih dari 100, yang berarti kebalikannya, A memberi 20 unit ke B. Dan else if stok A kurang dari 50 dan stok B kurang dari 50, yang artinya kalau keduanya menipis, sistem memberi peringatan agar stok dilakukan. Lalu else, kalau stok dua-duanya aman, sistem tidak melakukan distribusi. Oke, mungkin selanjutnya ada sintak atau kalimat hari plus plus ya, di mana sintaks tersebut berfungsi pada setiap akhir pengulangan atau setiap akhir looping, yang dimana dijelaskan bahwasanya tadi perulangan hari untuk kurang dari sama dengan 10, di mana hari akan terus ditambahkan, hari pertama akan terus ditambahkan 1 hari hingga hari mencapai kurang dari sama dengan 10, seperti itu. Oke, lalu ada laporan akhir, yaitu ada chain out total keluar gudang A sama chain out total keluar gudang B itu untuk menampilkan total barang keluar selama 10 hari dari masing-masing gudang. Selanjutnya, menghitung rata-rata permintaan per hari selama 10 hari. Jadi, perhitungannya total keluar A dibagi 10. Dan yang terakhir ada cek status akhir gudang. Pada akhir program, setiap gudang dicek lagi, apakah kondisinya expire, menipis, atau aman. Jika expire A lebih kecil atau sama dengan 0, maka CO-nya kadaluarsa. Dan jika stok A lebih kecil daripada 50, maka CO-nya menipis. Dan selain daripada itu, maka stoknya aman. Oke, mungkin ini adalah tampilan dari program atau kode running yang sudah dijalankan. Yang pertama ada hari yang pertama, barang masuk gudang A yaitu 25, barang keluar gudang A 21, barang masuk gudang B 22, barang keluar gudang B 2, dinyatakan stok aman dan tidak ada distribusi. Untuk hari kedua, barang masuk gudang A 45, barang keluar gudang A 33, barang masuk gudang B 21, barang keluar gudang B 3, stoknya aman dan tidak ada distribusi. Untuk hari ketiga, barang masuk gudang A 12, barang keluar gudang A 2, barang masuk gudang B 11, barang masuk gudang B 11, barang keluar gudang B-nya 3, stok aman dan tidak ada distribusi. Selanjutnya, hari yang keempat, barang masuk gudang A 65, barang keluar gudang A 43, barang masuk gudang B 44, barang keluar gudang B 21, stok aman dan tidak ada distribusi. Selanjutnya, untuk hari kelima, barang masuk gudang A 12, barang keluar gudang A 2, barang masuk gudang B 65, barang keluar gudang B 5, di mana stok akan aman dan tidak ada distribusi. Selanjutnya, untuk hari ke-6, barang masuk gudang A 43, barang keluar gudang A-nya 33, barang masuk gudang B 66, barang keluar gudang B 55. Stok akan aman dan tidak ada distribusi. Selanjutnya, barang masuk gudang A 76, barang keluar gudang A 55, barang keluar gudang B 44, barang keluar gudang B 34. Stok akan aman dan tidak ada distribusi lagi. Untuk hari ke-8, barang masuk gudang A 76, barang keluar gudang A 67, barang masuk gudang B 87, barang keluar gudang B 66. Stok aman dan tidak ada distribusi. Untuk hari ke-9, barang masuk gudang A 54, barang keluar gudang A 34, barang masuk gudang B 23, barang keluar gudang B 22. Di sini barang pada salah satu gudang akan expired. Transaksinya hanya dari gudang A, berarti yang expired ada di gudang B, teman-teman. Selanjutnya hari ke-10, yaitu barang masuk gudang A-nya sendiri 12, barang keluarnya gudang A-nya 2, barang masuk gudang B-nya 23, barang keluarnya gudang B-nya 15. Di sini di kedua gudang ini sama-sama expired dan transaksi dihentikan. Oke,
Mungkin untuk laporan akhirnya total keluar gudang A yaitu 292, total keluar gudang B-nya 226. Rata-rata permintaan gudang A per harinya yaitu 29,2, rata-rata permintaan gudang B-nya per harinya itu 22,6. Untuk totalan keluar gudang A sendiri, mohon maaf, mungkin untuk status gudang, pada status gudang A kadaluarsa, gudang B juga kadaluarsa seperti itu. Mungkin untuk pembahasan atau presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai kode running project kelompok kami cukup sekian. Mungkin selanjutnya kami akan membahas project yang sama, namun pada algoritma dengan notasi flowchart. Mungkin buat operator bisa ditampilkan. Oke, mungkin kami akan melanjutkan menjelaskan alur logaritma dari mungkin tadi kode program yang sudah kami buat atau project yang sudah kami buat. Kami di sini akan membuat algoritma menggunakan flowchart itu sendiri. Mungkin teman-teman yang bertugas dipersilakan. Oke, jadi yang pertama kita melihat ada 3 kotak ya di sini yang disebutkan dengan declare. Nah, apa sih declare? Jadi declare itu adalah tempat untuk mempersiapkan memori untuk menampung data yang akan diproses. Nah, di sini ada string operator nama yang mana akan menginput operator nama, lalu ada integer stok A, stok B, XP A, XP B, total keluar A, total keluar B hari, lalu ada integer masuk A, keluar A, masuk B, dan keluar B. Itu menggunakan declare kotak seperti itu. Selanjutnya yaitu ada stok A 100, stok B 100, expired A 10, expired B 9, total keluar A 0, total keluar B 0, hari 1, hari sama dengan 1, yaitu untuk menentukan kondisi awal investasi sebelum simulasi dimulai. Selanjutnya di sini ada input dan output nama operator. Nah, sini fungsinya untuk mendokumentasikan siapa yang akan menjalankan simulasi. Nah, program ini meminta input untuk variabel operator nama. Kemudian ada while, memulai perulangan dengan kondisi hari kurang dari sama dengan 10. Ini adalah struktur kontrol utama, semua langkah di dalamnya akan diulang sebanyak 10 kali untuk hari 1 hingga hari 10. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada output. Nah, di sini tuh blok ini digunakan untuk menampilkan judul atau penanda hari ke layar. Ini untuk membantu pengguna mengetahui data atau proses untuk hari keberapa yang sedang ditampilkan. Lalu selanjutnya ada input-output. Yang pertama itu ada output barang masuk gudang A, lalu dilanjut ada input barang masuk A, terus ada output barang keluar A, input keluar A, lalu ada masuk gudang B, sama input masuk B, terus ada output barang keluar gudang B, lalu ada input barang keluar B. Ini tuh buat minta input untuk 4 pergerakan barang harian. Jadi ada masuk A, masuk B, dan keluar B. Kemudian ada async stop, di mana rumusnya itu stok A sama dengan stok A plus masuk A min keluar A, stok B ditambah masuk B min keluar B. Fungsinya itu melakukan perhitungan stok inti, stok lama diperbarui dengan menambahkan barang masuk dan mengurangi barang keluar. A sama dengan expired A min 1 dan expired B sama dengan expired B min 1 yang berfungsi untuk mensimulasikan pengurangan waktu atau kadaluarsa. Oke, selanjutnya ada output stok A saat ini dan stok B saat ini. Nah, di sini proses ini berfungsi untuk menyediakan feedback kepada operator mengenai status dari barang-barang yang sudah dideklarasikan sebelumnya seperti itu. Selanjutnya ada assign hari sama dengan hari plus 1. Di sini
berfungsi di mana uh, meningkatkan perhitungan hari agar program ini bergerak ke hari berikutnya. Kan pada pengulangan atau tadi disebutkan bahwasanya program ini akan mengulanginya sebanyak kurang dari atau sama dengan 10. Jadi program tersebut akan berulang hingga hari ke-10 seperti itu. Selanjutnya di sini ada output dengan isi laporan akhir ringkas yang mana berfungsi untuk menyajikan tulisan laporan akhir ringkas ini di terminal atau di run. Output total kekurangan gudang A dan total kekurangan keluar A, yaitu untuk menghentikan simulasi setelah 10 hari diproses. Lalu ada output rata-rata permintaan A per hari, total keluar A bagi 10 itu untuk menghitung dan menyajikan rata-rata permintaan harian gudang A sebagai indikator performa. Selanjutnya, ada output stok, menampilkan nilai akhir stok A dan menunjukkan status akhir inventaris setelah simulasi. Saja masuk dalam hasil dari runningan atau hasil dari menjalankan diagram alir yang sudah kami buat sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Berhubung teman saya sedang ada gangguan sinyal, mungkin akan saya sampaikan saja di sini. Tadi ada meng-output dari nama operator itu sendiri. Nah, di sini muncul nama operator. Kami menginput nama operatornya adalah kelompok 3. Selanjutnya, pada hari pertama, barang masuk ke gudang A adalah 32. Barang keluar gudang A adalah 2, barang masuk gudang B-nya 43, dan barang keluar gudang B-nya adalah 32. Pada hari pertama, stok di gudang A saat ini adalah 130. 130 dan stok gudang B saat ini adalah 111. Untuk hari kedua, barang masuk gudang A sendiri adalah 55. Barang keluar gudang A-nya 43, barang masuk gudang B-nya 21, barang keluar gudang B-nya adalah 12. Untuk hari kedua, stok pada gudang A saat ini adalah 142 dan stok pada gudang B saat ini adalah 120. Selanjutnya pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga, barang yang masuk di gudang A adalah 65, barang yang keluar di gudang A adalah 43, barang masuk gudang B-nya 44, dan barang keluar gudang B-nya adalah 32. Pada hari ketiga, stok saat ini adalah 100. Pada hari ketiga, stok pada gudang A saat ini adalah 164 dan stok pada gudang B-nya adalah 132. Untuk hari keempat, barang masuk gudang A-nya 22, barang keluar gudang A-nya adalah 12, barang masuk gudang B-nya 65, dan barang keluar gudang B-nya 43. Pada hari keempat, stok pada gudang A saat ini adalah 174 dan stok gudang B saat ini adalah 154. Selanjutnya, pada hari kelima, barang masuk ke gudang A-nya 77, barang keluar gudang A adalah 55, barang masuk
gudang B-nya 65, barang keluar gudang B-nya adalah 55. Stok pada hari kelima, stok di gudang A adalah 196 dan stok B-nya adalah 164. Oke, selanjutnya di hari ke-6, barang masuk gudang A-nya adalah 78, barang keluar gudang A-nya adalah 54, barang masuk gudang B-nya adalah 22, dan barang keluar gudang B-nya adalah 12. Pada hari ke-6, stok pada gudang A adalah 220 dan stok pada gudang B saat ini adalah 174. Selanjutnya, hari ke-7, barang masuk di hari ke-7 pada gudang A adalah 54, pada barang keluar gudang A adalah 32, barang masuk gudang B-nya 77, dan barang keluar gudang B-nya adalah 23. Pada hari ke-7, stok pada gudang A saat ini adalah 242 dan stok gudang B saat ini adalah 228. Selanjutnya pada hari ke-8, barang masuk gudang A adalah 98, barang keluar gudang A adalah 44, barang masuk gudang B-nya 67, dan barang keluar gudang B adalah 33. Pada hari ke-8, stok pada gudang A saat ini adalah 296 dan stok gudang B saat ini adalah 262. Selanjutnya hari ke-9, barang masuk gudang A adalah 13, barang keluar gudang A adalah 2, barang masuk gudang B-nya 65, dan barang keluar gudang B-nya adalah 33. Dan pada hari ke-9, stok barang stok barang di gudang A saat ini adalah 307 dan stok barang gudang B saat ini adalah 294. Oke, mungkin hari ke-10 atau hari terakhir stok barang masuk gudang A-nya adalah 21, barang keluar gudang A-nya adalah 66, barang masuk gudang B-nya adalah 32, dan barang keluar gudang B-nya adalah 20. Pada hari ke-10, stok di gudang A adalah 262 dan stok gudang B adalah 304. Kayak mungkin buat untuk laporan akhirnya stok, mohon maaf, stok barang mohon maaf, total keluar barang di gudang A adalah 363. Rata-rata permintaan pada gudang A per harinya adalah 35,3. Lalu stok akhir pada gudang A adalah 262, stok akhir gudang B-nya adalah 304. Oke, mungkin project pembahasan project dari kelompok 3 ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.